Di mulut yang sama bertasbih, istilah bahasa saya dulu, berzikir, istighfar. Tetapi di mulut yang sama juga lain waktu keluar kata kutuk, caci maki, hinaan, nama-nama kebun binatang semua keluar. Haleluya, haleluya. Shalom alaikum bishim habasiyah. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu Risi Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Avraham Effendi Usman. Bagaimana kabar Bapak Ibu semua? Tentunya luar biasa. Nah saudaraku, saya selalu berdoa kepada Tuhan untuk para pencinta Injil Habaget agar selalu diberikan kesehatan, kekuatan, umur panjang, dan diberikan tenaga yang baru, kekuatan yang baru, sehingga manapun saudara berada selalu dalam keadaan sukacita. Apapun yang Bapak Ibu lakukan dan kerjakan selama tidak bertentangan dengan firman Tuhan, doa saya pasti dibuat oleh Tuhan berhasil di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach. Sehingga dengan keberhasilan itu nama Tuhan dipermuliakan, nama Tuhan ditinggikan. Nah saudaraku, saya ingin mengajak Bapak Ibu semua untuk melihat satu firman Tuhan dalam Injil Yohanes 2 ayat 18. Anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir. Dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Jadi kalau saya membayangkan saudaraku, mengartikan bahwa kita ini sekarang hidup di penghujung zaman. Banyak antikristus telah bangkit. Dan nyata sekali kita melihat bagaimana mereka berada di sekitar kita. Bagaimana mereka ingin membuat anak-anak Tuhan, orang-orang percaya kepada Yesus pada murtad. Nah ini tugas mereka. Dengan segala tipu daya mereka lakukan supaya orang Kristen itu bisa murtad dari iman percayaannya kepada Yeshua HaMashiach, Yesus Kristus. Ketika banyak anak Tuhan murtad, itulah keuntungan bagi mereka. Dan tanpa disadari sebenarnya antikris ini kuasai oleh kuasa kegelapan, dan tempatnya itu pasti di tempat yang sangat pedih saudara. Nah Bapak Ibu, dalam 2 hari ini saya melihat dan mencari jejak digitalnya si Augustan. Ya, saya banyak sekali menemukan video dia, bagaimana dia mengkata-katain orang Kristen. Jadi saudara, bukan saja dia kentutin Alkitab, bukan saja dia menantang Yesus, bukan saja dia merendahkan Alkitab, orang Kristen pun dia sejajarkan dengan 2 binatang, anjing dan babi. Begitu bencinya dia dengan kekristenan. Segala tipu daya dia lakukan hanya untuk menyenangkan hasrat hatinya, menyenangkan nafsunya, dan tujuan yang paling utama adalah bagaimana orang Kristen itu pada murtad. Dan tanpa disadari, bukannya orang Kristen murtad, dan kita bersyukur kita semakin kuat iman percaya kita di dalam Yesus ketika melihat gerombolan-gerombolan Augustan yang setiap hari mencemooh akan kekristenan, mencemooh akan Alkitab, mencemooh firman Tuhan, dan menghina kita orang yang percaya. Tujuannya satu, seperti saya bilang tadi, agar orang Kristen itu murtad. Orang itu kan mantan Kristen saudara. Orang itu mantan orang benar, orang yang beriman. Maka selama hidupnya di dalam agama Kristen, tidak pernah kita melihat perkataan dia seperti yang kita lihat dalam hari-hari ini. Dia merendahkan Alkitab, merendahkan firman Tuhan, dia menghina orang Kristen, menyamakan orang Kristen dengan 2 binatang. Kenapa? Karena masa di dalam kekristenan hidupnya itu dikuasai oleh kuasa Ruach HaKodes. Begitu dia sudah meninggalkan Yesus, kuasa kegelapanlah yang menguasai hidupnya si Augustan, sehingga selalu keluar kata-kata cacian, makian, hinaan, baik itu kepada orang Kristen maupun kepada Tuhan itu sendiri, maupun kepada firman Tuhan. Nah tujuan utamanya satu, seperti saya bilang barusan,
dia ingin orang Kristen itu murtad. Justru dengan kejadian seperti ini, kita lihat orang-orang seperti ini, iman percaya kita kepada Tuhan itu tambah hari tambah kuat, semakin hari semakin mantap. Kenapa saudara? Ya tentunya kita tidak ingin hidup kita, mulut, bibir, lidah kita ketika meninggalkan Yesus tidak bisa lagi kita kontrol saudara. Kita lihat bagaimana Agustan dan antek-anteknya, teman-temannya, itu mulut, bibir, lidahnya itu tidak bisa lagi dikuasai. Tidak lagi bisa dikontrol. Sehingga selalu keluar ucapan-ucapan dusta, ucapan penipu, ucapan pembohong. Maka bila dipercayai, dia akan mengkhianati. Dia banyak sekali kita dapatkan kata-kata yang ingkar di setiap ucapan dia. Tidak lagi bisa dijaga mulut, bibir, lidahnya. Ucapannya tidak bisa lagi dijaga. Itu dikarenakan penuh dengan kebencian saudara. Penuh dengan kepahitan. Maka pantaslah mulutnya itu mengalami azab dalam hari-hari ini saudaraku. Bapak Ibu lihat di postingan teman-teman, para Kristuber, bagaimana Agustan dalam keadaan terbaring, mulutnya itu sudah mencong saudaraku. Itu karena dia tidak bisa menguasai mulut, bibir, lidahnya, masa dia diberikan kesehatan oleh Tuhan. Ya, masa dia diberikan kesehatan oleh Tuhan, hidupnya penuh dengan kepahitan, sehingga keluarlah caci maki, hinaan, kata-kata kotor, kata-kata dusta dari mulut, bibir, lidahnya. Alkitab berkata, apa yang keluar dari mulutmu itu berasal dari hatimu. Bila hati kita baik, itu akan keluar kata-kata baik pula. Tetapi bila hati seseorang itu penuh dengan kepahitan, maka semua yang pahit-pahit itu akan keluar. Caci maki, kata dusta, hinaan, kutuk, sumpah serapah itu akan keluar saudara. Kenapa? Hati tidak beres. Maka inilah antikristus yang sebenarnya yang lagi kita lihat di media sosial. Bukan agama itu yang menghina iman kekristenan, justru orang-orang yang berada di dalam agama Kristen lalu dia punya kepahitan, tidak sampai tujuannya, tidak sampai keinginannya, atau nafsunya tidak terpenuhi, keinginan dagingnya tidak terpenuhi, dia meninggalkan kekristenan, masuk agama lain, agama mayoritas yang dia masuk, jadilah dia seperti itu Bapak Ibu. Mulutnya tidak bisa terkontrol. Waktu masih berada dalam agama Kristen, dalam Yesus, itu mulut, bibir, lidahnya masih dikuasai oleh kuasa Roh Kudus. Begitu dia meninggalkan kekristenan, maka mulut, bibir, lidahnya, hatinya itu seluruh hidupnya dikuasai oleh kuasa kegelapan. Maka sumpah serapahlah yang keluar. Nah, anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir, dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Saudara melihat, ketika Agustan melakukan hal keji seperti itu, dibela oleh orang-orang yang membelanya. Ini tanda-tanda antikristus telah muncul Bapak Ibu. Kesalahan dianggap benar, caci maki dianggap benar, hinaan dianggap benar, sumpah serapah dianggap benar, malah dianggap dia pembela kebenaran dan pembela agama Tuhan saudaraku. Nah, kita bangga menjadi pengikut Kristus, hidup kita dikuasai oleh Roh Kudus, maka seluruh hidup kita itu dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan. Maka kita perlu masa diberikan kesehatan, kekuatan oleh Tuhan. Kita harus berada di atas fondasi iman yang benar. Kita harus selalu berada di dalam firman Tuhan, sehingga firman Tuhan menguasai mulut, bibir, lidah kita, menguasai kehidupan kita saudaraku. Maka di ayat yang lain, firman Tuhan mengajarkan kita, jangan sampai dari mulut yang sama keluar kutuk maupun berkat. Di mulut yang sama bertasbih, istilah bahasa saya dulu, berzikir, istighfar,
Tetapi di mulut yang sama juga lain waktu keluar kata kutuk, caci maki, hinaan, nama-nama kebun binatang semua keluar. Jadi biarlah kalau bahasa Alkitab di mulut yang sama kita memuji Tuhan, memuliakan, meninggikan, mengagungkan Tuhan. Dan di mulut yang sama juga kita harus mengasihi sesama kita. Mau agama apapun dia, mau imannya, kepercayaannya apapun, kita harus mengasihi. Karena ini adalah tugas kita orang Kristen. Dicaci maki, kita mengampuni. Dihina, kita mendoakan. Dimusuhi, kita mendoakan. Dibenci, kita memberkati. Ini adalah tugas kita orang-orang percaya Tuhan. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan, saudaraku. Baik, Bapak Ibu para pencinta sejarah baget, maka pantaslah Augustan mengalami azab yang begitu pedih, yang begitu luar biasa. Dia acting kah? Dia pura-pura kah? Hanya hati dan Tuhan yang tahu, saudaraku. Tapi kalau saudara melihat bagaimana video yang beredar, dia itu benar-benar parah. Ya, bocor mulutnya itu. Benar-benar parah, saudara. Nah, baik Bapak Ibu, kiranya video singkat ini bisa menguatkan iman percaya kita kepada Yesus. Dan kita selalu beri teguh di atas fondasi iman yang benar. Assalamualaikum Bishim Hamasiah, salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Yahweh Bishim Adonai Yesua Hamasiah berwah kudes memberkati kita semua. Haleluya, amin, salam murtadin. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang selalu mendukung penginjilan Habaget, baik melalui doa, dana, motivasi maupun support saudara. Terus dukung dalam doa dan bawa Habaget dalam doa syafaat saudara, agar banyak orang melalui pelayanan kita, mereka mengenal kebenaran firman Tuhan. Terima kasih.